Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Revi Umami dari Prodi Tadris Biologi Institut Agama Islam Negeri Metro. Kali ini kita belajar sama-sama yuk mengenai fertilisasi, khususnya fertilisasi pada hewan. Nah, apa aja sih yang mau kita bahas mengenai fertilisasi pada hewan ini? Ya, pada video kali ini kita akan membahas apa itu fertilisasi, apa saja jenis-jenis fertilisasi, dan apa saja fungsi dari fertilisasi ini. Selain itu, kita juga akan bahas sedikit mengenai tahapan, proses, dan perjalanan gamet dalam fertilisasi. Yuk, cus kita bahas satu persatu. Apa sih fertilisasi itu? Fertilisasi merupakan suatu proses peleburan atau fusi inti sel gamet jantan dengan sel gamet betina membentuk sel tunggal yang dinamakan zigot. Fertilisasi mempunyai nilai penting yaitu untuk mengaktifasi sel telur untuk melanjutkan proses pembelahan sel. Fertilisasi umumnya bersifat monospermi, yaitu hanya satu inti sel sperma yang membuahi supaya individu yang terbentuk diploid, dan selalu tidak terjadi polispermi atau lebih dari satu inti sperma yang membuahi. Kalian tahu nggak sih, fertilisasi pada hewan itu memiliki dua jenis loh, yaitu fertilisasi secara internal dan eksternal. Apa sih fertilisasi secara internal dan eksternal itu? Ayo kita bahas satu persatu. Fertilisasi internal terjadi di dalam tubuh induk, di mana umumnya terjadi di dalam oviduk, yaitu setelah mengalami fusi barulah akan membentuk zigot. Fertilisasi internal umumnya terjadi pada sebagian besar hewan darat, meskipun ada sebagian hewan akuatik yang fertilisasinya terjadi secara internal. Ada tiga tipe hewan dalam menghasilkan keturunan setelah melalui fertilisasi internal, yaitu ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Fertilisasi ini dilakukan oleh reptil, aves, dan juga mamalia. Sedangkan untuk fertilisasi eksternal pada umumnya terjadi di lingkungan akuatik dengan gamet betina berupa sel telur dan gamet jantan berupa sperma yang dibebaskan ke lingkungan air. Setelah sperma mencapai sel telur, proses fertilisasi dapat terjadi. Pembebasan material reproduksi gamet jantan dan gamet betina tersebut kemungkinan dipicu oleh temperatur air atau panjang pendeknya pencahayaan atau yang biasa disebut dengan fotoperiode. Pada tipe fertilisasi eksternal, telur yang telah mengalami fertilisasi dan berkembang di dalam air sangatlah rentan terhadap serangan predator, menyebabkan penurunan jumlah keturunan. Oleh sebab itu, sangat masuk akal bahwa jutaan telur diproduksi oleh hewan betina yang termasuk tipe fertilisasi eksternal. Biasanya, fertilisasi ini dilakukan oleh hewan-hewan akuatik seperti amfibi dan pisces. Untuk lebih jelasnya mengenai fertilisasi eksternal dan internal, kita bisa simak tabel berikut. Di sini tertera jelas di mana perbedaan antara fertilisasi secara eksternal dan juga internal, yaitu pada fertilisasi eksternal prosesnya terjadi di luar tubuh induk hewan, sedangkan internal terjadi di dalam tubuh induk hewan. Nah, untuk jumlah sel sperma dan sel telur yang dihasilkan pada fertilisasi eksternal itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada fertilisasi internal. Untuk fertilisasi eksternal, tidak terjadi kontak langsung antara alat reproduksi jantan dan betina, sedangkan fertilisasi internal terjadi kontak langsung antara reproduksi antara jantan dan betina. Untuk contoh kelompok hewan yang melakukan fertilisasi secara eksternal yaitu pisces dan amfibi. Sedangkan untuk contoh hewan yang melakukan fertilisasi secara internal yaitu aves, reptil, dan juga mamalia. Fertilisasi ini juga punya fungsi loh teman-teman. Fungsi dari fertilisasi ini sendiri terdiri dari fungsi reproduksi dan fungsi perkembangan, di mana fungsi reproduksi ini memungkinkan perpindahan unsur-unsur genetik dari kedua orang tua atau parentalnya. Jika pada proses pembentukan gamet terjadi reduksi unsur genetik dari diploid menjadi haploid, maka pada proses fertilisasi kemungkinan terjadi pemulihan kembali unsur genetiknya, sehingga diperoleh individu normal 2N. Sedangkan fungsi perkembangan memungkinkan rangsangan pada sel telur untuk melanjutkan dan menyelesaikan proses pembelahan meiosisnya dan membentuk pronukleus betina yang akan melebur dengan pronukleus jantan, membentuk zigot yang akhirnya akan berkembang menjadi embrio dan fetus. Selanjutnya, sebelum membahas mengenai
proses dari fertilisasi itu sendiri, kita wajib tahu dulu nih, apa aja sih tahapan yang terdapat pada fertilisasi. Jadi, tahapan fertilisasi ini ada 4 loh teman-teman. Yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua ada tahap pengikatan spermatozoa dengan sel telur, yang ketiga ada tahap peleburan, dan yang keempat ada reaksi kortikal. Di mana pada tahap persiapan, kapasitas dan reaksi akrosom ejakulat spermatozoa telah dibuktikan tidak dapat memfertilisasi telur ketika sudah berada di vagina. Studi pada tikus dan kelinci juga menyebutkan bahwa spermatozoa yang tersimpan di saluran reproduksi betina tidak mempunyai kemampuan untuk menembus sel telur. Spermatozoa tersebut harus melalui tahapan pematangan fisiologis spermatozoa yang disebut sebagai kapasitasi. Kapasitasi adalah serangkaian proses seluler serta perubahan fisiologi dari spermatozoa agar mempunyai kemampuan untuk membuahi sel telur. Untuk tahap pengikatan spermatozoa dengan sel telur, kepala spermatozoa terikat secara langsung di bagian permukaan luar sel telur dan memicu terjadinya reaksi akrosom. Reaksi akrosom harus terjadi terlebih dahulu sebelum spermatozoa dapat melebur dengan sel telur. Pada tahapan ini, spermatozoa akan mengadakan kontak dengan bagian korona radiata sel telur. Sedangkan pada tahap peleburan, fusi atau peleburan dua gamet menginisiasi beberapa reaksi penting di dalam sel telur. Reaksi penting yang terjadi diantaranya berada di membran sel telur. Setelah berlangsung reaksi akrosom, disusul kemudian peleburan atau fusi membran spermatozoa dengan membran sel telur. Peleburan terjadi pada mikrofili yang terdapat di permukaan sel telur, tempat keping metafase kedua dan badan polar pertama dengan membran postakrosomal spermatozoa. Senyawa penting seperti fertilin yang terdapat pada membran posterior kepala spermatozoa serta integrin, proses transmembran yang dijumpai di permukaan membran plasma sel telur, kedua terlibat dalam peleburan membran plasma dan sel telur. Sedangkan reaksi kortikal adalah reaksi yang menyebabkan zona pelusida menjadi keras sehingga mencegah spermatozoa lain untuk berikatan dengan zona pelusida dan mencegah terjadinya polispermi. Blokade polispermi ini memungkinkan hanya satu pronukleus gamet jantan yang dapat berfusi secara pronukleus gamet betina dan menjaga keadaan diploid dari zigot. Setelah proses peleburan membran spermatozoa dan membran plasma sel telur, inti sel spermatozoa, mitokondria, sentriol, serta flagela dapat masuk ke dalam sel telur. Setelah mengetahui tahapan-tahapan dari fertilisasi, kita lanjut yuk ke prosesnya. Seperti yang kita tahu, tempat terjadinya penyatuan ovum dengan sperma adalah di dalam ampula dari tuba falopi. Pada pertemuan ini, ovum masih terbungkus oleh sel-sel granulose yang berasal dari folikel dan selubung ovum. Proses fertilisasi dimulai dengan pematangan atau maturasi sel telur dan spermatozoa. Pematangan sel telur dimulai pada waktu proses pembelahan meiosis dari profase 1 menjadi masak selama folikulogenesis. Ovum yang telah dibuahi merupakan sel terbesar dalam tubuh. Penyatuan ovum dan spermatozoa merangsang dimulainya pembelahan mitosis yang menghasilkan 2, 4, 8, 16, sampai 32 sel. Selama perjalanan dalam tuba falopi menuju uterus, embrio yang berjumlah 32 sel yang disebut morula akan berkembang menjadi blastosit. Nah, untuk proses fertilisasi ini memiliki beberapa tahap loh, diantaranya yang pertama pendekatan sel kelamin, yang kedua penempelan, yang ketiga penetrasi spermatozoon ke dalam ooplasma, dan yang keempat penggabungan inti dan inisiasi pembelahan zigot. Untuk tahap pendekatan sel kelamin, pendekatan spermatozoon ke sel telur diawali oleh gerakan aktif spermatozoon atau kemotaksis. Kemudian, spermatozoon mengalami aktivasi dan kapasitasi. Kapasitasi spermatozoon secara in vitro terjadi dengan cara memberikan sel folikel dalam suspensi spermatozoon.
Spermatozoon yang menabrak sel folikel membuat akrosom putus dan mengeluarkan cairan spermatozoon yang disebut hyaluronidase. Proses ini dibantu oleh enzim akrosin yang keluar dari akrosoma. Telur bergerak secara pasif. Pada fertilisasi eksternal, telur mengalami oviposisi. Sperma disemprotkan pada lingkungan sekitar telur yang sedang keluar. Pada fertilisasi internal, sel telur bergerak sepanjang oviduk karena gerakan peristaltik, sedang gerakan spermatozoon dibantu oleh gerakan antiperistaltik. Pada tahap penempelan, spermatozoon dapat menempel karena reaksi fertilizin dari selaput telur dengan antifertilizin dari spermatozoon. Fertilizin adalah glikoprotein yang khusus dan spesifik untuk setiap spesies. Pada tempat penempelan antara membran telur dan akrosoma terbentuk saluran membran. Saluran tersebut digunakan untuk masuknya inti spermatozoon. Setelah spermatozoon menembus sel-sel korona radiata dengan bantuan enzim hyaluronidase, kemudian spermatozoon menempel pada oviduk, tepatnya di selaput telur. Pada tahap penetrasi spermatozoon ke dalam ooplasma, masuknya spermatozoon dalam ooplasma menimbulkan berbagai reaksi. Di antaranya ada reaksi membran, reaksi korteks, dan kenaikan metabolisme. Spermatozoon masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan ekornya di dalam rongga perivitelin. Bagian leher berbalik di depan. Sentriol keluar dari leher, intinya kemudian akan membesar membentuk pronukleus jantan. Kemudian pronukleus jantan bergerak menuju ke pronukleus betina. DNA dan RNA dari spermatozoon tersebut bercampur dalam ooplasma, kemudian membentuk inti baru. Masuknya spermatozoon dalam ooplasma menyebabkan reorganisasi penyebaran protein di dalam ooplasma. Penggabungan pronukleus jantan dan betina. Penggabungan inti merupakan penyatuan genom jantan dengan betina. Kromosom bersatu membentuk sinkarion. Apabila kromosom berasal dari sperma dan telur lain, spesies tidak akan dapat terjadi penggabungan karena jumlah pasangan dan ukurannya tidak saling bersesuaian. Pada tahap penggabungan inti dan inisiasi pembelahan zigot, diploid inti zigot memungkinkan terjadinya pembelahan secara mitosis, sintesis tubulin atau benang spindle yang mengatur terjadinya pembelahan. Pengorganisasian benang spindle dilakukan oleh sentriol dari spermatozoon. Pertama kali bentuk organisasinya sebagai monoaster, kemudian sebagai ampiaster, akhirnya menjauh dan menuju pada kutub yang berlawanan, maka sesaat kemudian terjadilah mitosis atau segmentasi. Nah, kita sampai nih di part terakhir. Kalian penasaran gak sih gimana perjalanan gamet menuju tempat fertilisasi sampai berhasil melakukan fertilisasi? Jadi, perjalanan dari gamet menuju tempat fertilisasi itu bisa kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama, pergerakan sperma di dalam reproduksi jantan, dan yang kedua, pergerakan sperma di dalam reproduksi betina. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video fertilisasi internal perjalanan sperma menuju sel telur untuk melakukan fertilisasi berikut ini. Let's go! Pada ternak, ketika proses fertilisasi, sekitar 300 juta sperma masuk ke dalam vagina. Segera setelah itu, jutaan di antaranya akan mengalir keluar dari vagina atau mati di lingkungan yang asal. Namun, banyak juga selamat karena unsur pelindung yang ada dalam cairan di sekitar mereka. Selanjutnya, sperma harus melewati serviks dan membuka rahim. Biasanya, ia tetap tertutup rapat. Namun, di sini leher rahim terbuka selama beberapa hari pada saat betina berovulasi. Sperma berenang melalui lendir serviks yang menipis menjadi konsistensi yang lebih encer untuk memudahkan perjalanan. Begitu berada di dalam serviks, sperma terus berenang menuju rahim. Meski jutaan sperma akan mati saat berusaha melewatinya, beberapa sperma tertinggal karena terperangkap di lipatan serviks. Namun, mereka mungkin melanjutkan perjalanan sebagai cadangan ke kelompok pertama. Di dalam rahim, kontraksi otot-otot membantu sperma dalam perjalanan menuju telur. Akan tetapi, sel-sel sistem imun betina salah mengira sperma sebagai benda asing lalu menghancurkan ribuan lainnya.
Selanjutnya, separuh sperma menuju tuba falopi yang kosong, sementara separuh lainnya berenang menuju sel telur yang tidak dibuahi. Sekarang tinggal beberapa ribu saja yang tersisa. Di dalam tuba falopi, silia kecil mendorong telur menuju rahim. Untuk selanjutnya, sperma harus melawan gerakan ini untuk mencapai sel telur. Beberapa sperma terperangkap pada silia dan mati. Selama proses perjalanan ini, bahan kimia di saluran reproduksi menyebabkan selaput yang menutupi kepala sperma berubah. Akibatnya, sperma menjadi hiperaktif, berenang lebih keras dan lebih cepat kepada tujuan. Akhirnya, sperma mencapai sel telur. Hanya beberapa lusin dari 300 juta sperma yang tersisa. Sel telur dilindungi oleh lapisan sel yang disebut corona radiata. Sperma harus didorong melewati lapisan ini agar mencapai lapisan luar telur, yaitu zona pellucida. Saat sperma mencapai zona pellucida, mereka menempel pada reseptor sperma yang memicu aklosom untuk melepaskan enzim-enzim, memungkinkan sperma untuk masuk ke dalam lapisan. Di dalam zona pellucida terdapat ruang sempit berisi cairan di luar selaput sel telur. Sperma yang melakukan kontak pertama kali akan membuahi sel telur. Setelah perjalanan yang berbahaya dan melawan kemungkinan yang luar biasa, satu sperma menempel pada selaput sel telur. Selanjutnya, zigot hasil pembuahan tersebut akan mengalami pembelahan secara mitosis. Sel akan langsung mengalami pembelahan ganda dari yang semula satu sel menjadi 2 sel, lalu menjadi 4, 8, dan seterusnya. Pembelahan sel di atas berlangsung di sepanjang saluran tuba falopi, sambil berjalan menuju uterus. Di sepanjang tuba falopi terdapat rambut-rambut getar yang selalu bergerak melambai ke arah rahim, yang berfungsi untuk memudahkan pergerakan zigot menuju rahim. Selama berjalan menuju rahim, zigot aktif membelah. Pada saat itu dibutuhkan makanan untuk menjamin kehidupannya. Gimana teman-teman? Udah lebih paham kan mengenai fertilisasi pada hewan kali ini? Semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.